Berarti bahaya itu kawan-kawan. Kita bisa dapat tipu dari para penguasa. Hati-hati. Halo teman-teman. Di sini kami membuka ruang diskusi. Nanti kami akan buat konten-konten yang berkaitan dengan politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dan di kesempatan ini kami akan memulai konten pertama dari nama media sosialnya Fenomena Sosial. Jadi kawan-kawan jangan lupa ikuti media kami karena nanti kedepannya kami akan update tentang diskusi-diskusi yang sangat menarik nanti. Terima kasih teman-teman. Begitu saya. Terima kasih kawan-kawan sudah datang. Nah, terima kasih juga kawan-kawan yang sudah datang. Ada kawan-kawan semua ini tapi saya tidak perlu sebutkan nama-nama karena terlalu banyak. Nah, terima kasih. Ayo guys, ikuti kami di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Ya, kawan-kawan ini kita mau diskusi santai-santai saja, ngopi biasa. Jadi di sini kami sudah menyiapkan satu tema yaitu tentang pemilu tahun 2024 ini. Jadi kita mulai diskusinya itu tentang komitmen, visi misi dan argumen-argumen yang diberikan oleh ketika capres di tahun 2024 ini melalui mereka punya kampanye-kampanye politik itu. Jadi saya akan memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lemparkan ke tengah. Nah, jadi kawan-kawan kalau punya pandangan terkait dengan nanti saya punya pertanyaan ini boleh masuk sampaikan. Nah, jadi begitu kawan-kawan. Kawan-kawan kita ini langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang nanti kawan-kawan bisa sampaikan pendapat dari kawan-kawan masing-masing. Jadi pertanyaan sebagai pertanyaan pertamanya itu pandangan dari kawan-kawan yang ada duduk di samping kiri kanan ini terhadap situasi politik pemilu tahun 2024 ini bagaimana? Pandangan-pandangan yang sudah menyiapkan terkait dengan politik pemilu tahun 2024 ini boleh sampaikan kepada kita di sini dan kepada nanti yang nonton konten ini. Silakan kawan-kawan, sampaikan saja. Kawan-kawan terima kasih. Terima kasih sudah mengajak kami untuk diskusi bersama-sama tukar pikiran di soal ini, dan tentu yang kita bicarakan saat ini dan yang akan saya bicara tidak keluar dari konteks situasi politik di Indonesia secara nasional. Nah, dari pandangan saya sendiri dalam menyikapi situasi politik yang berkembang dari awal pertengahan tahun 2023 sampai awal tahun 2024, saya melihat itu memang politiknya penuh kontroversi. Kenapa begitu? Karena di dalamnya tuh ada saling menjatuhkan, saling baku-tikan dari belakang antara elit-elit yang ada di tingkat atas maupun tingkat bawah di tingkat daerah. Jadi kita sebagai masyarakat orang kecil kita dibuat bingung oleh elit-elit itu sendiri, orang-orang yang kita harapkan membawa harapan untuk kita, memperjuangkan hak kita, itu mereka justru kesini itu tindakannya macam menghancurkan kita. Iya. Saya melihat secara umumnya seperti itu. Untuk bicara detailnya nanti
saya bicara lagi sebentar itu pengantar. Siap. Dan khususnya di Pilpres ini seperti yang saya sama kawan saya pernah bicara salah satu klip video yang waktu itu kita buat hari Sabtu kalau tidak salah tanggal 20 berapa itu karena kita ulas juga soal itu Pilpres bahwa Pilpres dalam 3 debat terakhir ini memang penuh kontroversi, saling baku serang antara satu dengan yang lain, tapi saling baku serangnya tuh serang atau adu gagasan, adu data sesuai fakta gitu. Tapi di situ ada pihak-pihak tertentu yang merasa terserang personal. Nah ini menarik juga kalau kita nanti diskusikan mungkin di saat ini atau ke depan. Secara ringkasnya seperti itu. Jadi kalau yang anda bisa tambah. Siap. Nah, ini kan tidak apa-apa karena ini kan adu gagasan politik. Jadi kita bisa mengkampanyekan bahasa politiknya itu bebas saja. Nah, tapi penentunya itu di lapangan, pada saat pemilihan umum itu masyarakat mereka yang menentukan. Nah, tapi jangan asal-asal juga di situ. Karena nanti yang kita pilih itu 5 tahun ke depan dia yang memimpin kita. Jangan sampai apakah orang itu dia punya bahasa kampanyenya begitu saya memilih lalu setelah dia jadi pemimpin dia membawa kita ke dalam jurang. Nah itu juga tidak baik. Nah, kita yang pilih tapi kita yang kritik lagi. Terus menyangkut dengan pertanyaan yang tadi, apakah kawan Pius punya pandangan lagi tentang situasi politik pemilu tahun 2024 ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya lihat dari beberapa media terus juga sering diskusi juga kita soal Pilpres tahun 2024 ini. Bagaimana statement-statement yang dikeluarkan oleh capres-capres itu dari capres 1 sampai 2, 3 itu. Saya juga langsung masuk dari Prabowo Subianto. Kalau kita lihat dia punya salah satu visi yang dia ingin memperkuat itu di posisi keamanan saja. Nah, mempertegakan keamanan ini. Seperti itu kurang lebihnya. Kalau kita lihat di Indonesia secara keseluruhan itu di mana ada kekerasan dan lain sebagainya kan seperti pencurian atau perampokan dan lain sebagainya itu. Nah itu kan ada hukum undang-undang yang bisa diatasi dan lain sebagainya. Tidak harus pakai kekerasan atau pakai sistem yang melebihi dengan harapan rakyatnya. Iya, seperti itu. Kalau kita lihat dalam konteks Papua itu sangat-sangat mengerikan atau sangat mengkhawatirkan gitu. Siap. Kita dari bagian Papua itu memang sangat ini sekali karena di sana pandangan pemerintah itu selalu mempunyai stigma yang negatif untuk lebih khusus di Papua. Ini yang ketika Prabowo jadi presiden itu situasinya itu bukan membaik tapi bisa diperburuk karena tentunya kan kalau kita lihat latar belakangnya Prabowo itu memang sejarah yang memang kita semua tahu bahwa dia adalah salah satu pelaku pelanggaran HAM di Papua itu. Terus juga itu bukan kita hanya orang Papua saja yang tahu, tetapi seluruh Indonesia mengetahui persoalan itu. Dan pelakunya siapa? Itu Prabowo Subianto sendiri. Dia juga beberapa kali calon wakil presiden, calon presiden tetapi gagal terus itu. Itu kalau kita lihatnya di belakang situ, mau bagaimana mendukung masyarakat juga pasti tidak senang sama sikap karakter yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Kita tidak tahu untuk tahun 2024 ini apakah dia bisa jadi presiden atau tidaknya itu. Kalau untuk lebih khusus orang Papua itu saya yakin kalau kita, orang Papua yang mengetahui pelanggaran HAM itu, ya kita memilih, saya secara pribadi memilih untuk diam itu. Karena saya punya hak untuk memilih, saya punya hak untuk tidak memilih itu. Itu hak saya untuk memilih karena sebagainya. Tapi kalau orang yang tidak tahu ya,
mungkin punya kepentingan dan lain sebagainya, punya jaringan-jaringan politik itu pasti akan pilih itu. Pastilah, Ya, pasti. itu bahayanya nanti ketika jadi presiden Prabowo Subianto sendiri akan memperkuat keamanan, itu situasi Papua itu bukan membaik tapi memperburuk. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini berarti apa harapan daripada masyarakat Indonesia secara seutuhnya itu bukan hanya apa keamanan saja. Dan itu bukan menjadi prioritas bagi mereka, Iya, betul. keamanan. Ya. Tapi mereka membutuhkan itu selain dari keamanan itu. Oke, terima kasih. Siap. Tapi tidak apa-apa, ini kan bahasa kampanye. Ya. Siap. Terus kita kembali lagi ke kawan Aminus, apakah ada pandangan yang ingin mau sampaikan kepada kami di sini dan kepada kawan-kawan yang ada nonton? Siap. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam semua para pemirsa. Kesempatan yang luar biasa. Ya mungkin ini apa menurut saya dari ini kita sudah masuk tahun politik dari akhir-akhir 2023 awal 2024 ini. Dan menurut saya untuk kita bahas topik-topik pemilu ini sangat menarik untuk kita bahas. Dan pandangan saya sendiri, saya lihat itu ini dari ketiga paslon itu, yang pertama kita lihat itu semuanya dicalonkan karena ada kepentingan partai, dimana di situ tidak ada kepentingan masyarakat atau keinginan masyarakat yang didorong untuk tiga paslon itu harus dicalonkan sebagai calon presiden tahun 2024. Berarti itu bukan dorongan dari masyarakat Indonesia. Oke, siap. Jadi itu didorong oleh semua partai itu. Misalkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu kan didorong oleh partai PDIP, terus juga Prabowo Subianto, beliau dia punya partai sendiri juga. Kemudian Anies Baswedan juga didorong oleh beberapa partai. Nah itu saya lihat yang pertama itu kepentingan partai. Oke, baik. Yang kedua itu kepentingan para elit politik, karena di sana mereka-mereka yang sudah calonkan diri untuk pemilu tahun 2024 ini pejabat-pejabat publik, kemudian juga elit politik juga di negara ini. Di situ juga mereka berlomba-lomba untuk masuk di bersaing di politik itu pemilu tahun 2024. Itu yang saya lihat. Terus yang dari dorongan-dorongan kepentingan dari partai politik itu yang kemudian saya lihat di beberapa kali debat presiden itu capres itu menyatukan antara satu dengan yang lain itu karena ada dorongan dari kepentingan partai politik. Ya, makanya siapa yang harus menang debat, siapa yang harus punya gagasan itu, saya punya pandangannya seperti itu melihat ketiga paslon tadi. Oke, siap, baik. Terima kasih kawan Aminus. Iya, menyangkut dengan pertanyaan tadi itu, pandangan dari kami yang ada di tempat ini kira-kira seperti begitu kawan-kawan. Jadi sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Tapi kita santai saja, santai. Ini bukan apa, tapi ini menyangkut dengan keberlangsungan hidup kita. Jadi kita harus bicarakan. Ini besok ini kan apa? Pemilu tahun 2024 ini bahasa lainnya adalah pesta demokrasi. Dari pesta demokrasi ini prinsip utamanya adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Nanti masyarakat mereka sendiri yang menentukan nanti 5 tahun ke depannya itu siapa yang memimpin kita. Tapi nanti apa
kerja-kerja melalui dia punya sistem yang sudah nanti dia akan atur, kemudian kebijakan yang jalankan itu kita bisa bukan bisa, tapi kita tidak bisa memprediksikan nanti akan begini, nanti akan begini dan begini. Nah, terus dari itu pertanyaan keduanya begini. Nah, ini soal politik, dari soal politik pemilu tahun 2024 ini di kalangan kehidupan sosial itu dampak yang terjadi akibat daripada pemilu tahun 2024 ini, apakah ada reaksi-reaksi yang dapat mengancam situasi dalam kehidupan sosial. Nah, itu seperti apa kalau kawan-kawan sudah melihat melalui media sosial atau melalui apapun atau melihat sendiri, itu boleh sampaikan kepada kami di sini dan kepada kawan-kawan yang ada nonton. Itu dampak daripada pemilu tahun 2024 ini terjadi di dalam kehidupan sosialnya itu seperti apa yang sedang terjadi. Nah, itu boleh sampaikan menurut dengan pendapat dari kawan-kawan yang ada di sini. Jadi silakan, boleh aja. Oke. Ada maksudnya, kalau tidak ada duluan. Oke, saya duluan ya Pak. Silakan, Komaner silakan. Terima kasih untuk waktunya. Nah, saya sendiri dalam situasi pilpres, dalam situasi politik menjelang pilpres akhir tahun kemarin dan awal tahun ini 2024, saya melihat itu memang gejolaknya memang sampai ke akar rumput masyarakat. Karena kita tahu bahwa proses politik atau keputusan politik, kerja-kerja politik itu mempengaruhi semua sektor di kehidupan kita. Itu tanpa kita sadar. Dan pertanyaan tadi kawan Mai sendiri ajukan itu langsung terjawab. Saya langsung jawab. Siap. Nah, untuk realita hari ini kita lihat yaitu pertarungan hangat antara setiap kubu, baik itu di tingkat nasional yang pilpres itu tadi kalau nggak bicara, maupun di tingkat daerah yang sekarang pemilihan juga pemilihan legislatif. Nah, itu juga pertarungan hangat itu antara setiap kubu. Dan dalam fenomena atau situasi semacam ini kita lihat masyarakat itu sudah kotak-kotak. Masyarakat di tingkat bawah itu sudah kotak-kotak. Dan perbincangan mereka itu bukan perbincangan yang biasanya bagaimana besok saya cari makan juga cari uang, tapi sekarang perbincangan sudah mengalami pergeseran. Perbincangan politik ya kan. Nah, itu yang enggak resah gitu akhir-akhir tahun kemarin dan awal tahun ini. Dan untuk kita pastikan bahwa bagaimana situasi kehidupan sosial masyarakat itu saat ini dan ke depan itu tergantung dari pilihan-pilihan politik mereka sendiri, pilihan bebas tadi. Dari pandangan seperti itu, kembali dari pilihan masyarakat secara luas dan pilihan kita juga. Jadi pilihan kita yang akan menentukan 5 tahun ke depan. Nah, seperti itu. Oke, siap. Waktu kembali. Terima kasih. Siap. Iya, ini pendapat dari kawan Maner. Terus kawan-kawan lagi punya pandangan boleh sampaikan kepada kami dan sampaikan juga kepada kawan-kawan yang ada nonton. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin memulai dari sesuai dengan perintah konstitusi. Kita tahu ada 2 poin yang diperintahkan oleh konstitusi. Yang satu itu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua itu menjaga fakir kemiskinan itu. Saya ingin siapapun yang jadi presiden di tahun dan yang ketiga mensejahterakan rakyat. Ya. Saya ingin siapapun yang jadi presiden di antara capres itu bukan hanya fokus pada satu lembaga atau satu titik saja, tapi saya ingin mengaktifkan dari sisi ekonomi, kesejahteraan, terus juga politik, pendidikan, karena itu semuanya aspek-aspek kehidupan itu.
saya ingin siapapun jadi presiden di antara capres itu jangan hanya fokus pada satu lembaga saja begitu. Kalau kita lihat itu debat capres yang ke satu, yang kedua, terus yang ketiga, yang terakhir itu kita lihat ingin mereka fokus pada satu aspek, misalkan seperti pendidikan, terus juga kebudayaan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tapi itu sebetulnya tuh saya anggap saja karena orang diskusi atau kita anggap saja ruangan adu gagasan seperti itu. Nah, jadi kalau tidak punya kapasitas tentang satu aspek itu sangat kewalan betul. Kita ingin capres-capres itu dilihat dari cara berpikirnya gitu. Iya benar, karena membawa kemakmuran dalam suatu negara itu semua sektor harus dipenuhi. Iya. Sepakat. Itu bukan saya saja yang mengatakan di sini, tapi itu kemauan atau keinginan rakyat sebetulnya. Kan kawan juga rakyat kan, Iya. mewakili rakyat. Silakan. Apalagi lebih khusus saya orang Papua itu kayak apa ya, bukan merasa tertinggal, tapi memang tertinggal betul kalau faktanya di lapangan yang terjadi di Papua itu dari sisi ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya. Berarti yang membutuhkan dari rakyat Papua itu bukan hanya keamanan saja. Ya, sebetulnya keamanan itu kalau kita lihat di situasi Papua itu bukan hanya mengamankan rakyat atau melindungi rakyat, tapi mereka seolah-olah jadi pelaku. Jadi coba hal-hal kayak gitu sebetulnya dikurangi. Karena tapi dalam kemarin dari 3 capres ini mereka punya dalam bahasa kampanye politiknya itu mereka sampaikan bahwa khusus untuk di Papua harus memperkuat keamanan karena di sana itu ada banyak ancaman dari terorisme yang mengintervensi kehidupan tatanan rakyat Papua itu. Itu bagaimana? Ya, itu saya pikir di Papua itu kalau kita bangsa yang sudah merdeka itu sudah lepas dari kolonial, lepas dari penjajahan, penindasan, diskriminasi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kita sudah merdeka sebagai bangsa yang sudah merdeka itu semua hilang itu. Jadi di Indonesia sini yang namanya separatis, yang namanya dan lain sebagainya itu sudah tidak ada lagi. Jadi kita rakyat gitu. Jadi rakyat yang sebetulnya sudah makmur gitu. Jadi lebih khusus di Papua di sana. Berarti ini sebelum kawan bicara di Papua itu tidak ada terorisme, tidak ada KKB dan segala macam. Itu sebetulnya tuh stigma yang dibangun oleh pemerintah untuk mencemarkan nama baik orang Papua sebetulnya. Berarti bahaya juga kawan-kawan. Kita bisa dapat tipu dari para penguasa, hati-hati. Itu betul. Saya pikir di luar dari Papua itu jangan lebih fokus percaya pada media-media. Kita ingin media itu kenapa? Karena dari media itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang kita belum tahu, terus informasi yang mungkin kejadian atau kronologis dari salah satu masalah. Di situ tidak ada penipuan-penipuan atau kebohongan. Tapi itu tidak semuanya benar juga tuh. Ada yang abal-abal, informasi yang abal-abal, terus juga ada juga yang benar. Iya. Saya ingin kita melihat menemukan sesuatu itu harus turun ke lapangan, Mbak. Apa yang sedang terjadi di Papua lebih khususnya itu dari semua sisi itu, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sangat itu dari tahun ke tahun, bukan hanya masa jabatan Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Saya kembali lagi yang tadi pertanyaan itu soal keamanan itu, saya pikir kalau soal membangun stigma yang negatif terhadap orang Papua itu tidak benar sebetulnya. Coba kalau kita ingin melihat situasi Papua yang lebih dalam, kita ke sana kan kita ke sana baru coba kok langsung dapat tembak atau dan lain sebagainya, tidak mungkin sekali. Kita tuh sudah di bangsa ini diatur oleh
undang-undang, dilindungi oleh undang-undang hukum dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang orang Papua yang jadi separatis itu dia tetap akan kena undang-undang, kena deliknya itu. Tapi sampai sekarang itu yang jadi separatis itu tidak pernah dapat tahan itu. Dapat tahan ini menjadi pertanyaan publik sebetulnya tuh. Baik. Berarti kita sudah tahu bahwa stigma itu dibangun oleh pemerintah sendiri untuk merendahkan harkat dan martabat orang Papua sebenarnya. Itu yang saya ingin sampaikan karena kita lihat situasi untuk tahun 2024 Pilpres ini sangat panas untuk lebih khusus di Papua itu. Saya tidak tahu di Jawa sini aman-aman saja atau tidak dan sebagainya, tapi di Papua itu lebih panas. Itu yang jangan sampai hal itu terjadi karena kita satu negara tapi bagaimanapun pemilihannya itu kita kontong royong begitu. Jangan ada yang menyalahkan satu pihak atau dan lain sebagainya. Jadi jangan jadi pemilihan ini jangan jadi sumber masalah begitu. Ya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak. Kawan Peis ini adalah orang asli Papua. Nah, dia menyampaikan menyangkut dengan keamanan situasi sebelumnya dan situasi pada saat pemilu tahun 2024 ini, dan harapan-harapan dari semua ketika capres dan cawapres melalui bahasa kampanyenya, mereka maunya kalau salah satu jadi pemimpin kita negara Indonesia di Papua itu mau memperkuat keamanan. Dan di dalam bahasa kampanye yang mereka menyampaikan kepada kita rakyat Indonesia, lebih khusus untuk Papua mau memperkuat keamanan karena di sana itu banyak teroris, KKB dan segala macam. Tapi kami langsung mendapatkan informasi ini dari orang asli Papua bahwa di sana itu tidak ada terorisme, di sana itu tidak ada KKSB. Jadi kita harus berhati-hati lagi kepada kita harus berhati-hati dalam memilih pilihan terbaik kita itu. Karena kita rakyat Indonesia punya suara, itu bukan main-main. Ini keberlangsungan menyangkut dengan keberlangsungan hidup kita ke depannya 5 tahun mendatang. Seperti begitu. Terus kawan-kawan ada yang mau sampaikan lagi menyangkut dengan pertanyaan tadi itu? Silakan. Terima kasih. Saya pertama kali ya mungkin itu yang saya lihat selama beberapa hari kebelakang itu, setelah ada debat capres, wapres, debat pertama, kedua, dan ketiga itu kita lihat banyak mereka angkat topik-topiknya itu terkait dengan sosial, HAM, terus lain sebagainya. Yang saya lihat itu terkait dengan HAM itu ketika capres itu khususnya untuk Papua itu sempat ditanggapi juga pada saat debat, dan itu ada ketika capres itu punya pandangan yang berbeda untuk menyelesaikan persoalan Papua. Tapi pada saat perdebatan mereka itu, ketika panelis memberikan pertanyaan HAM, mereka punya perdebatannya bagaimana? Apakah serius atau diabaikan begitu saja dengan beberapa kata-kata karena dengan waktu yang diberikan dari panelis itu? Nah, itu saya lihat untuk ini capres paslon nomor 3 Pak Ganjar Pranowo, dia maunya tuh untuk persoalan Papua, untuk menyelesaikan persoalan Papua itu harus didahulukan dialog. Dan saya sendiri untuk menanggapi itu kalau Pak Ganjar kalau dia mau adakan dialog itu satu hal yang lumrah, tapi bahasa-bahasa itu sudah dari dulu dibangun itu oleh elit-elit politik di negara ini. Berarti dialog antara
Papua dan Jakarta itu pemimpin-pemimpin dari sebelumnya selalu angkat isu itu terus tapi tidak pernah dilaksanakan. Nah, betul. Berarti jangan sampai besok juga begitu. Itu sudah pasti karena Hati-hati. yang tadi itu bisa terjadi karena ini kan bahasa kampanye. Jadi itu juga kita tidak terlalu percaya juga dengan bahasa kampanye. Kalau besok siapapun kalau jadi presiden, harapan kami untuk menangani persoalan Papua itu dengan cara yang adil begitu. Nah itu terus yang paslon nomor 2 itu kan dia mengutamakan keamanan, tapi tadi sudah dijelaskan oleh kawan saya tadi. Nah itu terus yang paslon urut 1 juga dia sampaikan harus mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan juga itu dialog. Nah tapi saya pikir itu semuanya bahasa-bahasa kampanye, dan itu biasa ya, karena dari Jokowi juga harapan itu pernah diberikan kepada rakyat Papua harus adakan dialog antara Jakarta dengan Papua, tapi tidak pernah diadakan sampai sekarang kan. Jadi itu bisa jadi kalau itu bahasa kampanye begitu. Bisa saja. Tapi dengan harapan itu apa yang sudah mereka disampaikan di media-media itu bisa dilaksanakan, karena mereka kan siapapun jadi pemimpin kita di negara ini toh. Jadi harus tanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan itu. Karena kita rakyat akan pegang apa yang mereka debat, apa yang mereka sampaikan itu. Jadi apa yang mereka sampaikan itu kita harus jadi pegangan untuk kemudian hari ini nanti kita akan tanyakan lagi. Oke, baik. Itu satu perjanjian yang mereka berikan kepada rakyat Indonesia dan Papua juga khususnya. Jadi ketika janji-janji itu tidak pernah diwujudkan atau tidak pernah diselesaikan sesuai dengan harapan rakyat, maka kita tetap akan tuntut sesuai dengan janji-janji mereka itu. Ya itu. Oke, siap, terima kasih. Ini kawan ada mau tambahkan lagi? Pendapat, silakan, hormat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mengikuti sosial media yang calon presiden dan wakil presiden saat tahun 2024 ini. Saya melihat itu pada saat debat itu tidak fokus ke kebenaran dan jujur begitu. Mereka itu saling menang siapa yang pintar dan siapa yang jago berbicara begitu. Saya melihat itu. Hati-hati kawan-kawan. Dan juga mereka itu katakan bahwa orang Papua itu yang disebut ini siapa tuh? Ya, separatis lah segala macam itu. Nah itu sebenarnya tidak adil. Dalam kampanye itu tidak usah begitu. Iya, kan dia cari masa tuh. Iya, cari masa dan juga mau memimpin rakyat yang benar. Itu tidak usah kata-kata yang seperti itu. Iya. Nah, Papua dan di mana kita kulit hitam, rambut keriting, kulit putih, rambut lurus, itu semuanya kita manusia sama-sama. Nah, jadi jangan disebut manusia, antara manusia itu jangan disebut bahwa kayak binatang disebut dan segala macam, itu tidak usah. Mau jadi pemimpin itu harus adil dan jujur begitu. Nah, secara kemanusiaan yang adil. Siap, terima kasih. Banyak masalah yang ada di negara ini tapi dibenarkan oleh hukum begitu. Nah, itu tidak adil menurut saya. Terus saya melihat juga capres nomor 2 itu mau memperkuatkan keamanan di Papua. Tapi beberapa tahun sampai sekarang ini beberapa personil yang ke Papua tidak pernah, masalah Papua itu tidak pernah menyelesaikan sampai saat ini masih ada. Nah, itu pun bahasa-bahasa itu pun percuma begitu. Itu kan dia kirim militer. Ya. Jangan sampai karena dia kirim militer ke sana itu menjadi sebuah potensi untuk memicukan masalah
yang lebih parah lagi. Iya, iya. Itu harus berhati-hati gitu. Iya, itu juga harus berhati-hati. Karena kirim-kirim tapi tidak pernah menyelesaikan masalah persoalan Papua itu. Nah, dan juga mereka dikirim tanpa memanaskan orang Papua. Dan juga dikirim itu juga secara adil, amannya seperti apa, damainya seperti apa, begitu tidak ada tujuannya itu tidak ada. Nah, lalu mereka kirim, lapangannya terjadi lain, terus medianya terjadi lain. Ini tidak adil. Siap. Nah, mungkin seperti saya begitu kalau Oke, terima kasih. Kawan-kawan ini dia sudah menyampaikan bahwa dari para penguasa, dari para figur publik, mereka itu selalu nyatakan sesuatu yang belum ada faktanya. Ya. Tapi itu selalu dibenarkan dengan hukum. Ya. Siap. Terima kasih. Jangan sampai ke depannya terjadi begitu lagi. Bagaimana? Nah, itu sebenarnya bahwa di negara ini banyak masalah sih, tapi dimenutupi oleh hukum. Siap. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Nah, teman-teman pemirsa sekalian, ini tadi kita bahas itu menyangkut dengan pertanyaan yang tadi kedua, tentang apa bahasa-bahasa kampanye, terus debat capres dan cawapres dari 1 sampai 1, kedua dan ketiga. Mereka punya bahasa-bahasa itu yang kami menyampaikan sesuai dengan pandangan kami tentang mereka punya bahasa kampanyenya itu. Terus masih semangat tuh. Masih. Yo, ada rokok lagi, santai. Dan ngopi. Iya. Terus tidak apa-apa kalau saya tambahkan satu pertanyaan lagi, karena ini ada asik-asiknya juga. Panjang. Oke, siap. Ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, ini kita sekarang karena tadi itu pertanyaan sampai pandangan-pandangan kita itu lebih fokus, tidak fokus ke satu saja, dia campur aduk. Ini kita menyampaikan pendapat kami secara nasional dan khusus untuk di Papua. Jadi karena di sini kita semua ini orang asli Papua, ada yang peranakan, ada yang campur, tidak ada. Kami kawan-kawan, kami di sini semua orang asli Papua yang punya tanah Papua. Jadi kita masih di tema yang sama tentang pemilu tahun 2024 ini. Harapan-harapan dari rakyat Papua kepada negara Indonesia, lebih khususnya kepada ketiga cawapres ini seperti apa? Harapan-harapan yang mungkin dari sudah lama sudah membusuk dalam tubuh manusia Papua. Harapan itu masih ada, dan kalau misalnya dari 3 capres ini salah satu jadi pemimpin, harapan yang diinginkan dari orang Papua itu sendiri itu seperti apa? Itu yang boleh kawan-kawan sampaikan. Ini perwakilan dari kawan-kawan sendiri, bahkan juga perwakilan dari rakyat Papua, karena ini orang asli Papua. Tapi sampaikan itu harus sesuai dengan situasi politik yang sedang terjadi di Papua. Mungkin dari tahun sebelumnya yang berkaitan dengan sejarah gerakan rakyat Papua. Itu apakah ada kaitan-kaitan yang ada kaitan-kaitan, atau dari sejarah gerakan politik rakyat Papua itu ada acuan yang berkaitan dengan kampanye pemilu tahun 2024 ini. Boleh sampaikan. Boleh sampaikan di sini, dan boleh sampaikan juga kepada kawan pemirsa semuanya. Silakan kawan-kawan. Silakan. Terima kasih. Saya lagi ya. Mungkin ini kita lihat di Papua itu sudah sejak lama
sejak lama banyak harapan yang mereka dinanti-nantikan terhadap pemerintah yang akan kemudian diwujudkan untuk orang Papua toh. Dan saya kembali ke sejarah lagi, itu kalau kita lihat di beberapa tahun sebelum itu kan banyak harapan-harapan rakyat Papua yang aspirasi-aspirasi mereka tuh dibawa oleh perwakilan orang Papua juga. Itu salah satu harapan rakyat Papua. Harapan dari rakyat Papua ini, harapan yang paling menonjol itu apa? Sebut satu saja. Sebut satu, kalau untuk harapan rakyat Papua itu harus memisahkan diri dari negara ini. Berarti soal keadilan, hak politiknya. Ya, jadi harapan rakyat Papua itu yang pertama hak politiknya. Dari bukan soal untuk apa kesejahteraan, terus pemerataan pembangunan. Oh, atau itu lain sebagainya. itu bukan harapan dari rakyat Papua. Bukan. Oh iya sih. Kalau soal pembangunan atau pemerataan kan kita lihat siapa Bapak Jokowi ini kan selama 2 periode dia laksanakan juga di Papua. Tapi itu bukan harapan rakyat Papua. Itu bukan harapan. Oke sih. Karena Kita di belakang. belakang. Karena kalau kita lihat akar persoalan ini tidak pernah diselesaikan. Karena di samping pembangunan, pemerataan, pembangunan terus dan lain-lain di Papua, justru banyak itu menambah persoalan yang baru di Papua. Wah, bahaya itu. Itu yang saya lihat. Kemudian untuk infrastruktur pembangunan itu banyak sekali yang dibangun oleh Jokowi, tapi itu yang dipakai siapa? Sementara situasi Papua itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah diselesaikan. Akar persoalannya itu masih ada. Oh, masalah atau harapan dari rakyat Papua yang mereka inginkan kepada negara itu belum menjawab dari rezim sebelumnya. Belum. Iya, Jadi iya. itu saya di sini mau ingin katakan bahwa harapan daripada rakyat Papua itu yang pertama itu harus ingin menentukan nasib sendiri. Oh, iya. Itu yang harapan pertama untuk rakyat Papua. Dan siapapun untuk jadi presiden tahun 2024 itu melalui cara dialog damai atau cara itu pun harus dihadirkan oleh pihak ketiga yang netral itu. Itu siapa? Pihak ketiga itu siapa? Ya itu yang dimediasi oleh pihak PBB. Oh iya. Ya harus ada pihak. Berarti untuk mau menyelesaikan atau menjawab harapan-harapan dari pada rakyat Papua itu PBB harus datang. Nah, Oh, itu kalau siap. cara yang dialog itu. Harus dialog itu kalau mau diadakan siapapun kalau jadi presiden di antara ketiga paslon itu. Kalau mereka wujudkan dialog antara Papua dan Jakarta, itu harus ada pihak ketiga yang untuk mediasi, netral. Jadi tidak memihak pada pilih Indonesia atau pilih Papua Merdeka, tapi netral. Kalau tidak di kamar mandi. Berarti ini asik ini. Berarti apa? Menurut kawan sendiri kepada ketika capres ini di antara mereka tiga ini apakah ada salah satu orang yang mampu mengangkat dan menuntaskan soal harapan keadilan itu kan tidak? Atau dari ketiga capres ini jika nantinya salah satu jadi pemimpin, mampukah datangkan PBB untuk menyelesaikan persoalan itu? Itu menurut kawan bagaimana? Ya, menurut harapan saya ketiga paslon, terutama untuk Ganjar Pranowo sesuai dengan dia punya janji, kemudian juga paslon nomor 1 itu ingat, janji adalah lautan kawan-kawan. Janji adalah lautan. karena itu salah Tidak satu boleh main-main. janji yang mereka berikan terhadap rakyat Papua untuk menyelesaikan persoalan rakyat Papua, persoalan Papua. Dan itu harapan saya itu tidak hanya sekedar bahasa kampanye politik, tapi itu bisa benar-benar wujudkan untuk bagaimana bisa menyelesaikan persoalan Papua itu dengan cara yang damai, cara yang adil. Kawan-kawan,
materi sudah mau mati ya. Iya. Jadi nanti bicara nanti kasih poin saja. Ya mungkin begitu. Berarti ini apa? Misalnya nanti dari ketiga capres ini di antara mereka tiga ini salah satu jadi pemimpin kita 5 tahun ke depan. Kalau apa tawaran atau kampanye politik yang sudah sampaikan kepada orang Papua itu tidak lakukan, itu responnya bagaimana dari rakyat Papua terhadap pemimpin itu? Itu ketika janji-janji yang diberikan oleh ketiga paslon itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka untuk rakyat Papua untuk menyuarakan keadilan, untuk menentukan nasib sendiri, itu melalui kampanye-kampanye politik kita akan dilakukan. Perlawanan rakyat Papua akan tetap ada, karena tujuan utama rakyat Papua kan menentukan nasib sendiri. Oke, siap. Terima kasih banyak kawan. Kawan-kawan, ini kawan punya pendapat. Ini disampaikan bahwa dari bahasa kampanye yang disampaikan oleh ketiga cawapres kepada orang Papua, nanti setelah salah satu jadi pemimpin kita 5 tahun ke depan, janji itu tidak terjawab, rakyat Papua tetap akan tuntut kepada negara. Itu apa sebagai ketegasan atau sikap keras kepada negara. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terus kita kembali lagi dengan pertanyaan tadi itu. Apakah kawan-kawan ada yang punya pandangan lagi, boleh sampaikan kepada kami di sini dan kepada kawan-kawan yang ada nonton. Ya, Silakan kawan MK ya. terima kasih kawan moderator, kawan Siap. waktu ke saya. Ini saya akan bicara tidak panjang, ini poinnya pendek saja. Silakan. Di poin. Jadi saya melihat dari harapan-harapan yang ingin didapatkan oleh rakyat Papua, tujuan yang ingin dicapai itu, saya sependapat dengan kawan-kawan tadi sampaikan bahwa rakyat Papua itu punya tujuan yang ingin mereka capai, sehingga dari tahun ini kontestasi politik yang tahun ini ke belakang, kepemimpinan presiden maupun tingkat daerah itu mereka tidak mampu melihat akar persoalan yang ada di Papua dan melihat aspirasi yang paling jauh. Nah, di kesempatan saat ini saya mau kasih ilustrasi sedikit. Berarti tujuan dari gerakan rakyat Papua atau tuntutan dari rakyat Papua kepada negara Republik Indonesia itu bukan dari pasca pemilu-pemilu, tapi sebelum dari dulu sudah ada ya. Ya, benar sekali. Oke, siap. Terima kasih. Historisnya panjang, nanti kawan-kawan yang nonton juga mungkin kalau penasaran terkait dengan situasi politik di Papua itu, nanti kawan-kawan bisa, ini rekomendasi saya buat kawan-kawan yang nonton, ini kawan-kawan bisa pelajari sendiri, lihat dari media-media yang lokal milik orang Papua sendiri punya, karena di situ yang dengan jelas mencatat sejarah kehidupan atau perjuangan dari orang Papua sendiri. Itu rekomendasi buat kawan-kawan di sana. Dan untuk saya bicara sendiri lain lagi. Siap. Saya bicara dalam konteks ini. Jadi di situ menjadi poin bahwa para pemimpin itu mereka tidak mampu melihat poin daripada rakyat Papua, hak atau tujuan yang mereka perjuangkan. Hak hidup rakyat Papua atau hak politik rakyat Papua. Oke, siap. Jadi yang mereka tujuan aspirasinya itu para pemimpin di nasional itu mereka tidak menjawab itu. Jadi saya kasih contohnya begini, misal ada orang yang sakit itu harus kita periksa dulu sakitnya apa baru kita obati.
Jangan tiba-tiba kita datang langsung kita angkut bawa ke rumah sakit atau kita langsung bawa ke jemput. Tidak bisa ngawal. Jadi kita harus tahu ini sakitnya apa, baru kita kasih obat. Nah itu baru penanganannya tepat. Nah itu ilustrasi dan sekarang yang terjadi dalam kontestasi politik dalam lingkup birokrasi pemerintahan itu tidak sejarahnya seperti itu. Pemerintah berikan membuat kebijakan untuk menangani persoalan Papua secara umum itu tidak sesuai tepat seperti obat yang tadi bilang itu. Akhirnya penanganannya juga tidak penyelesaian juga tidak berjalan. Dan di sini yang ingin saya tegaskan yang lebih baik adalah para pemimpin di pusat, baik nanti yang besok terpilih jadi calon presiden, itu mereka turun ke masyarakat Papua, tanya kalian mau apa? Misal mereka minta menentukan nasib, ya kasih, itu mereka punya hak. Simpelnya begitu kan? Kalau kita tidak mau buat konflik di Papua. Tapi kemarin dari ketiga capres itu, saya lihat melalui media mereka ada ke Papua, mereka kampanyekan politiknya mereka, cari masa di Papua. Itu apakah di sana ketemu dengan orang Papua yang tinggal di bagian perkotaan atau mereka masuk sampai di pedalaman? Kalau dalam pengamatan saya di media sosial itu sepertinya tidak ada. Yang terakhir itu Anies Baswedan, Bapak Anies Baswedan ke sana, paslon 1 ke sana, dia sampai di Sorong Kota, itu cuma di Sorong Kota. Berarti itu bukan masuk ke ini satu Papua? Tidak, dia cuma sampai di Sorong Kota dan saat acara kampanye berlangsung, dia kampanyenya di dalam ruangan, di dalam gor itu kan. Bukan di bahaya itu. Bukan di lapangan luas. Itu yang pertama dan yang kedua. Contoh ya, Anies Baswedan kampanye di sana yang ada dalam gor itu saya mohon maaf itu bukan orang Papua semua, tapi yang ada itu orang Tiongkok. Orang imigran juga ada. Iya, orang pendatang semua. Maka saya sendiri juga tertarik untuk berikan komentar di sini. Kalau ke Papua yang dihadirkan itu harus orang Papua, bukan orang non Papua. Itu keliru. Berarti pada saat itu yang disampaikan kepada capres nomor urut 1 itu penyampaian dari rakyat Papua waktu itu bukan dari orang asli Papua saja. Bukan orang asli Papua. Berarti jangan sampai mereka sampaikan bukan juga harapan utama daripada rakyat Papua itu. Ya seperti itu. Bisa jadi. Ya seperti itu. Yang saya amati seperti itu. Dari lihat salah satu contoh yang tadi saya bilang Baswedan kampanye di Solo itu, dia kampanye dalam ruangan dan yang dari sini dalam gor besar itu isinya orang non Papua semua. Orang Papua asli itu saya lihat mungkin cuma berapa orang, mungkin sekitar 10 orang. Yang ratusan itu, ribuan itu orang pendatang. Dan itu sangat tidak efektif sekali. Bila kalau kita menyelesaikan persoalan yang konflik, saya kira seperti begitu. Dan yang patut saya garis bawah yang tadi saya bicara bahwa ketika pemimpin atas mau menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan Papua, kalian harus turun, lihat dulu, tanya dulu, kalian maunya apa. Dan ketika kalian sudah tidak dapat jawaban, sebagai manusia yang punya harkat dan martabat sama, kita harus menghargai haknya. Jangan kita kecil. Itu poin paling etis di sini. Yang mau saya tegaskan atau garis bawah. Kalau kita mendengar lalu kita mengabaikan, itu kita menjadi bagian dari orang yang melakukan kejahatan. Jadi kejahatan aktornya ini. Iya. Jadi kejahatan bukan hanya orang yang melakukan tembak-tembakan, tidak. Tapi kalau orang yang tidak menjawab persoalan itu, orang yang tidak menyelesaikan itu, dia dengar lalu dia juga penjahat. Gitu. Wah, ini gila. Memang politik itu gila. Karena kadang dalam bahasa semua politiknya itu penyampaian secara publik itu lain, tapi tindakannya lain, bicara lain, main lain. Memang biasa begitu karena itu politik itu gila. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan. Ini sudah ya kawan-kawan, kita punya menyampaikan pendapat kami terkait dengan situasi kampanye pemilu tahun 2024 ini.
seperti begitu. Itu yang kami punya pandangan yang kami bisa sampaikan kepada kami sendiri dan juga kepada pemirsa semua. Nah, dan semoga saja apa yang kami sampaikan ini adalah bagian dari hak kami, bagian dari mempertahankan atau merawat demokrasi, sehingga penyampaian kami ini dari ketiga cawapres ini bisa nonton juga. Nah, jadi kekurangan atau kesalahan dalam pertanyaan, baik juga dalam penyampaian pendapat kami masing-masing itu mohon dimaafkan, dan kekurangannya boleh komen di kolom komentar supaya kedepannya kami bisa berubah pembicaraan kami atau pertanyaan kami, dan kami bisa membuat konten-konten yang lebih banyak lagi, dan komentar-komentar itu sebagai sebuah kekuatan atau semangat bagi kami. Terima kasih banyak kawan-kawan. Kau yang nonton terbaik. Selamat malam Wah. pemirsa semua di rumah.